Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah. Dan kali ini melanjutkan materi mengenai revaluasi dan impairment untuk aset tetap yang dapat disusutkan. Ya. Nah, kita kasih contoh di sini teman-teman semua. Kalau sebelumnya kita sudah bahas revaluasi untuk aset tetap yang tidak disusutkan, yaitu tanah. Nah, sekarang ini kita kasih contoh di bukunya Pak Geso itu, di bagian appendix, teman-teman bisa jumpai evaluasi untuk aset tetap yang disusutkan. Nah, contohnya misalkan ini Nokia ya. Nokia ya, dari Finlandia ya, membeli equipment peralatan senilai 1 juta euro ya pada tanggal 1 Januari 2019 ya. Peralatan ini diperkirakan memiliki masa manfaat selama 5 tahun ya, jadi bisa dimanfaatkan 5 tahun ya. Dan kebetulan aset tetap ini disusutkan dengan menggunakan straight line method atau metode garis lurus ya. Dan untuk mempermudah hitungan dia tidak ada residual value ya. Nah, Nokia memilih untuk merevaluasi, menilai kembali equipment ke fair value-nya ya, over life selama usia manfaat dari equipment ya. Jadi 31 Desember 2019 Nokia mencatat penyusutannya adalah 200.000 dari mana 1 juta dibagi 5 tahun ya. Jadi penyusutan per tahunnya adalah 200.000 ya. Teman-teman ingat bahwasanya konsep revaluasi itu kalau di bagian awal di Pak Geso mengenai revaluasi itu memang revaluasi harus dipilih untuk kelompok aset tertentu, tidak bisa untuk semua aset ya. Kelompoknya misalkan kelompoknya peralatan ya udah dia hanya melakukan revaluasi atas peralatan semua ya. Untuk yang aset tetap di luar peralatan dia tidak melakukan revaluasi ya. Jadi ini kebetulan dia memilih kelompok equipment yang dilakukan revaluasi. Oke, ini jurnal yang pertama adalah gampang mengakui penyusutan sebesar 200.000 euro di akhir tahun 2019 ya. Nah, kemudian teman-teman semua ternyata di samping melakukan penyusutan ya, sekarang ini kan berarti setelah melakukan penyusutan kan Nokia mengakui carrying amount-nya sebesar 800.000 dong ya. Dari historical cost yang 1 juta dikurangi penyusutan 200.000. Nah, kemudian Nokia ini menunjuk independent appraiser ya, penilai independen. Dan untuk menilai ulang aset tetap itu sebenarnya fair value-nya berapa? Oh, ternyata fair value-nya enggak 800.000 sebagaimana book value dia atau carrying amount dia, ternyata sebesar 950.000. Ya, berarti kan ini ada apa ya, gain on revaluation yang perlu diakui ya, agar aset tetapnya itu terbawa ke fair value akhir tahun. Maka apa yang dilakukan oleh Nokia? Nokia melakukan pencatatan seperti ini ya. Dia harus mengurangi dulu akumulasi depresiasi ya. Jadi mengeliminasi dulu akumulasi penyusutan yang sudah diakui atas aset ini. Kan tadinya sudah mengakui 200.000 ya. Nah, harus dieliminasi sehingga zero, benar-benar hilang, nol ya. Kemudian mengurangi nilai equipment sebesar 50.000. Dari mana 50.000 ini? Dari historical cost 1 juta ke fair value 31 Desember 950. Jadi berkurang 50.000 euro agar dapat 950.000 euro gitu ya. Nah, ini yang terakhir adalah dia akan mengakui unrealized gain on revaluation ya. Yaitu apa yang menjadi dasar perhitungannya, yaitu perbedaan antara fair value dengan carrying amount dari equipment sebesar 150.000 ya. Fair value yang 950.000, carrying amount-nya adalah setelah disusutkan tadinya ya 800.000. Sehingga ada keuntungan di sana 150.000 euro. Ya, ini pertama ya. Kita mengeliminasi akumulasi penyusutan yang tadinya 200.000 sudah dilakukan. Dieliminasi, langsung dikreditnya bukan ke depreciation expense tapi ke equipment. Equipment-nya juga langsung dikurangi 50.000 gitu ya, karena dari mana 50.000? Dari 1 juta ke 950.000. Dari historical cost ke fair value akhir tahun ya, 50.000. Kemudian nah selisihnya ini menjadi unrealized gain ya, on revaluation. Sekaligus ini hasilnya dari selisih antara carrying amount yang 800.000 ini dengan fair value akhir tahun 950.000, sehingga ada unrealized gain on revaluation 150.000. Nah, ini bedanya dengan yang tadi ya, teman-teman ya. Waktu yang aset yang tidak disusutkan, dia kan tidak perlu ada eliminasi dari akumulasi penyusutan ya.
Jadi lebih simpel ya. Tapi kalau ini dia harus mengeliminasi dulu akumulasi penyusutannya ya agar menjadi 0. Kemudian dia mengurangi nilai equipment-nya agar terbawa ke nilai fair value-nya, kemudian selisihnya menjadi unrealized gain on revaluation. Nah, mari kita lihat dampaknya di laporan keuangan ya. Nah, ini pembukaan di 1 Januari 2019, kemudian 31 Desember ada depresiasi ya 200.000 mempengaruhi akumulasi depresiasi dan juga otomatis mempengaruhi return earnings. Kenapa? Karena dia ada depreciation expense yang berdampak ke net income sehingga return earnings berkurang 200.000 ya. Nah, kemudian ketika dilakukan revaluasi maka fair value di equipment kan berkurang nih dari 1 juta menjadi 950.000 sehingga ini mengalami penurunan dan akumulasi penyusutannya kita eliminasi, kemudian kita mengakui revaluasi atas aset tetap itu di dalam OCI 150.000 ya. Sehingga hasil akhirnya kita akan melaporkan di neraca itu equipment-nya adalah 950.000, kemudian return earning ada pengurangan 200.000 karena depresiasi, kemudian di OCI ada masuk ke ekuitas, ada pengakuan unrealized gain on revaluation sebesar 150.000 euro. Ya. Oke. Nah, itu tadi yang terjadi di akhir tahun 2019. Nah, bagaimana apa yang terjadi ketika itu kita lakukan revaluasi lagi nih di akhir tahun 2020 ya. Nah, sebelum kita melakukan revaluasi, kita melakukan penyusutan dulu. Oh, berarti di akhir tahun 2020 kita punya dong book value-nya 950.000 kan gitu ya. Karena sebesar fair value dari awal tahun. 950.000 dibagi 4 karena kan sudah disusukan 1 tahun nih. Nah, ini berarti tahun kedua disusukan 4 tahun ya. Sehingga dia mengakui penyusutan sebesar 237.500 euro. Semua ada akumulasi ya, teman-teman semua. Nah, segini. Nah, ketika ini terjadi, maka di ketentuan FRS, Nokia dapat mentransfer dari akumulasi OCI, yaitu berupa perbedaan antara depresiasi atas aset yang sudah direvaluasi, ya, dan depresiasi atas penyusutan aset atas historical cost terhadap return earnings. Maka di sini kita tahu kan ya teman-teman ya, bahwasanya depresiasi sebelumnya kan berdasarkan historical cost itu kita mengakui 200.000 ya. Kemudian berdasarkan fair value kita mengakui 237.500.000 sehingga ada perbedaan 37.500.000 ya. Nah, apa treatment kita terhadap perbedaan penyusutan ini? Maka itu akan mempengaruhi other OCI ya, other OCI 37.500 dan return earnings-nya ditransfer menjadi return earnings. Artinya ini kan yang tadinya unrealized gitu ya, unrealized ya, tapi karena terjadi penyusutan dan penyusutannya lebih besar, maka dia ditransfer ya, dia berkurang tapi langsung masuknya ke return earnings 37.500. Nah, sebelum revaluasi di tahun 2020, Nokia kan punya pembukaan seperti ini ya. 950.000 dari fair value awal tahun dikurangi akumulasinya 237.500 ya. Kemudian timbullah carrying amount gitu ya. Sehingga 712.500 ini inilah yang akan menjadi carrying amount di akhir tahun 2020 ya. Lalu di akumulasi OCI karena sudah kita debit 37.500, maka akumulasi OCI-nya tinggal 112.500. Dari mana? Dari yang semula kita mengakui akumulasi OCI 150.000 dikurangi 37.500. Sehingga masih ada saldo akumulasi OCI sebesar 112.500. Nah, ini kita bawa kembali di sini ya.
Nah, kemudian Nokia melalui independent appraisal, dia menilai lagi nih equipment-nya. Ternyata equipment-nya itu punya fair value-nya 570.000. Ya. Sehingga Nokia harus melaporkan ini dong, fair value aset ini di neraca gitu ya. Maka dia harus mengurangi akumulasi penyusutannya karena tadi sudah mengakui penyusutan ya, dikurangi dulu yang 237.500 sampai 0 gitu ya. Kemudian mengurangi nilai equipment sebesar 380.000 dari mana? Dari selisih fair value awal tahun dengan fair value akhir tahun. Gitu ya. Dan ini dilaporkan agar dapat melakukan fair value sebesar 570.000. Dan sehingga selisihnya dia akan ngaku itu sebagai unrealized gain on revaluation ya, 112.500 ya. Dan masih ada lagi yang kurang 30 itu akan diakui sebagai loss on impairment. Nah, kita lihat. Kita mendebit dulu akumulasi penyusutan equipment sebesar 237.500 yang tadinya kita akui sebagai akumulasi penyusutan di akhir tahun 2020 ya. Kemudian teman-teman kita mengkredit equipment sebesar apa? 380.000 dari mana? Dari penurunan fair value 950.000 di awal 2020 menjadi hanya sekitar tadi 500 berapa tadi? 570.000 ya. 70.000 sehingga selisihnya 380.000. Ini mengurangi nilai equipment. Kemudian teman-teman semua kita menghabiskan unrealized gain ya, unrealized gain on revaluation yang sisanya tadi kan masih ada 112.500 ya. Nah, kita debit ya, selisihnya 30.000 ini kita akui sebagai loss on impairment. Nah, gitu ya. Ini tadinya mengakui unrealized gain di akhir tahun 2020, 2019, kemudian di akhir tahun 2020 malah mengakui loss on impairment sebesar 30.000. Nah, ini dengan catatan memang karena fair value-nya turun di bawah original cost yang 1 juta tadi kan. Nah, ini kita lihat ya gambaran teman-teman semua ya. Di pengaruh di laporan keuangan ini biasanya lebih mudah kita memang buat tabel-tabel seperti ini ya, kolom-kolomnya ya. Pengaruhnya ke equipment-nya seperti apa, akumulasi penyusutan, return earnings, sama akumulasi OCI ya. Jadi teman-teman jangan bingung ya, yang namanya akumulasi OCI dan return earnings kan nanti sama-sama masuk dalam ekuitas ya. Masuk ke banyak ekuitas, tapi dipisah ya. Kalau return earnings kan memang hasil dari net income ya, akumulasi dari net income ya. Kemudian kalau akumulasi dari OCI ini adalah akumulasi dari OCI yang dilakukan di dalam statement of comprehensive income. Ya teman-teman nggak bingung ini bedanya apa sih Pak? Ini dua-duanya masuk ke ekuitas, tapi komponennya terpisah. Ya. Nah ini ya di akhir tahun 2020 kita akan melaporkan equipment sebesar 570.000, akumulasinya jadi 0 ya karena sudah kita revaluasi, return earning-nya berkurang 430.000. Dari mana nih perjalanannya sangat panjang ya. Dari tadinya apa namanya mengakui adanya depresiasi expense di 2019 ya. Kemudian apa namanya ada penyusutan di 2020 237.500 dan kita merecover mentransfer dari OCI 37500 ya. Sehingga masih ada lagi selisih 30.000 ini ya. Ini adalah loss on impairment ya, mempengaruhi return earnings ya. Karena dia mempengaruhi net income sehingga berpengaruh ke return earnings. Dan akumulasi OCI-nya 112.500 ini. Ya, itu pun kita eliminasi ya karena sisa dari ini ya. Sehingga di ekuitas tidak ada lagi akumulasi OCI. Ya, teman-teman yang tadi saya jelaskan ada di kalimat-kalimat yang ini ya. Tinggal dibaca lagi. Nah, tadi mengalami impairment 30.000. Kemudian di akhir tahun 2021 ternyata kita anggap tidak ada perubahan pada usia manfaat equipment gitu ya. Sehingga depresiasi expense untuk Nokia di 2021 adalah 190.000 dari mana? Dari fair value awal tahun di 2021 itu ya 570.000 ya dibagi 3 kan masih ada 3 tahun lagi ya. Maka penyusutan per tahunnya adalah 190.000. Nah, seperti biasa kita mendebit depreciation expense dan mengkredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar 190.000 euro. Nah, tarik nafas dulu.
keluarkan. Wah, ini soalnya makin ke sana makin hektik gitu ya. Harus pelan-pelan mencernanya teman-teman ya. Oke, santai saja ya. Nah, sekarang Nokia itu mentransfer perbedaan antara depresiasi yang berbasis revalued carrying amount ya sebelumnya ya, carrying amount yang sudah direvaluasi, dan depresiasi berdasarkan original cost ya. Dari mana transfer apa, dari nilai AOCI-nya, akumulasi OCI-nya ke return earnings ya. Kita tahu depresiasi berdasarkan original cost-nya kan 200.000 nih ya. Kemudian berdasarkan fair value terakhir depresiasinya hanya 190.000 gitu ya. Nah, sehingga di sini terjadi penurunan ya, teman-teman semua ya, penurunan penyusutan ya. Sehingga di sini return earnings kita debit 10.000 ya. Dan akumulasi OCI-nya menambah jadi 10.000 gitu ya. Jadi kebalikannya tadi kan 237.500 ya, dia akan menambah 3.700-nya karena melebihi penyusutan, beban penyusutan ketika original cost, dia akan berdampak ke mengkredit return earnings. Sekarang dia mendebit return earnings ya, menambah akumulasi OCI 10.000. Sehingga di sini teman-teman ya, akhir tahun 2021 sebelum adanya revaluasi ya, kita mengakui equipment itu 570.000 kurangi akumulasinya. Ya, 380.000 kan ini ya, carrying amount-nya ya. Kemudian akumulasi OCI-nya ada 10.000. Yang tadinya kan 0 ya, udah habis ya di 2020 ya. Sekarang ada akumulasi OCI-nya sebesar 10.000. Nah, selanjutnya ternyata hasil penilaian ulang itu fair value-nya jadi 450.000 ya. Tadinya kan carrying amount-nya kan cuma 380 ya. Karena 570 dikurangi 190 tadi ya. Tapi ternyata fair value-nya 450 nih. Berarti kan ada recovery of loss gitu ya. Maka pertama dia harus mengurangi akumulasi penyusutannya sampai 0 ya, harus sampai 0 gitu ya. Kemudian mengurangi nilai equipment sampai 120.000 dari mana? Dari fair value awal tahun ke fair value akhir tahun 120.000 ya. Kemudian mengakui unrealized gain on revaluation ya sebesar 40.000 ya. Dari mana 40.000? Ayo. Unrealized gain on revaluation ya. Dari mana 40.000? Betul sekali ya. Nanti di sini mengakui adanya recovery of loss impairment 30.000. Mari kita lihat ya. Mengeliminasi akumulasi penyusutan 190.000, kemudian mengurangi equipment ya 120.000 ya. Tadi dari mana 120.000? Dari 570.000 ke 450.000 ke 120.000 ya. Kemudian ini bagaimana unrealized gain on revaluation jadi 40.000 dan recovery of, kita harus cari dulu recovery of loss on impairment-nya ya. Kita cari ini dulu. Berapa yang terrecover? Yang tadinya kan kita mengakui loss on impairment di akhir tahun 2020 kan 30.000 nih. Nah, ini kita eliminasi dulu karena mengalami revaluasinya kan cukup tinggi nih ya. Cukup tinggi ya. Maka kita kurangi dulu ya, recovery dulu 30.000. Maka selisihnya menjadi unrealized gain on equipment 40.000 ya. Ini teman-teman ya. Adanya unrealized gain on revaluation dan adanya recovery loss on impairment. Nah, dari sini kita tahu akhir tahun 2021 kita punya fair value equipment 450.000 dan mengakui return earnings-nya adalah minus 600.000 gitu ya. Dan ada OCI 50.000 ya, karena tadinya ada transfer OCI 10.000 dan dari hasil evaluasi 40.000 OCI ya. Hingga ini masuk ke ekuitasnya 50.000, ini masuk ke ekuitas minus 600.000. Nah, ketika dijual dengan harga 450.000, maka Nokia akan mengakui cash pada equipment sebesar 450.000. Nah, simpel ya.
Di dalam hal ini tentu saja Nokia tidak mengakui gain or loss ya, karena carrying amount-nya sudah sama dengan fair value-nya kan gitu. Tadi kan sudah kita eliminasi akumulasi penyusutannya ya. Nah, namun Nokia mentransfer sisa saldo akumulasi OCI ya ke return earnings gitu ya. Yang 50.000 kita transfer ke return earnings tuh. Ya. Ini masuk ke sini. Nah, demikian ya teman-teman ya. Yang 50.000 ini tidak berdampak ke net income ya, dampaknya langsung ke return earnings. Oke, demikian teman-teman semua contoh kasus untuk revaluasi dan impairment atas aset tetap yang mempunyai akumulasi penyusutan ya. Dan demikian selesai pembelajaran mengenai akuntansi untuk revaluasi ya. Itu teman-teman nanti siap untuk mengerjakan latihan-latihan di kelas ya. Sampai jumpa di kelas guys. Ya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.